Hanya batik wastra Nusantara lainnya juga semakin mendunia. Merdi Sihombing, seorang desainer senior Indonesia, kembali memukau dunia. Dan kali ini di ajang New York Fashion Week The Show pada 13 September yang lalu. Ya, Merdi Sihombing menampilkan budaya dan juga warna Batak dalam koleksi ulos miliknya di pagelaran Indonesia Now, bagian dari New York Fashion Week The Show Spring Summer di Spring Studios di New York, Amerika Serikat. Dan persembahan Merdi Sihombing turut didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Melalui persembahan Merdi, masyarakat dapat dengan mudah memahami budaya masyarakat pribumi Indonesia, khususnya suku Batak, warna dan serat alam Indonesia, sekaligus mengapresiasi praktik fashion yang beretika dan berkelanjutan. Dalam koleksi ulos musim semi musim panas 23 hingga 24 ini, Merdi saudara mampu melepaskan diri dari ciri khas fashionnya yang selama ini lebih dikenal sebagai desainer untuk fashion kalangan atas. Sebaliknya saudara, Merdi berhasil menafsirkan ramalan tren fashion dan warna global tahun 2024 dengan sangat baik yang fokus pada pendekatan berkelas tribal khas Indonesia dipadukan dengan gaya fashion jalanan New York. Lalu bagaimana ceritanya di kain ulos mendunia ajang New York Fashion Week The Show 2023. Kita sudah bersama dengan Merdi Sihombing yang merupakan desainer Indonesia yang sukses membawakan kain ulos di New York Fashion Week The Show pagi ini. Selamat pagi Bang Merdi. Pagi cantik. Ini pas banget nih ya momentumnya di Hari Batik Nasional. Bang Merdi, kita juga penasaran nih, Bang Merdi kan adalah sosok desainer senior ya yang akhirnya membawa wastra Nusantara ini di kancah internasional di New York Fashion Week The Show. Nah, ini step by stepnya seperti apa sampai akhirnya berada di posisi itu, Bang Merdi? Jadi awalnya itu saya dihubungin oleh Indonesia NDC KBRI melalui Ibu Ayu Hendy-Rosan. Terus kemudian dipertemukan dengan agent kita ya, yang untuk bisa membawa kita ke New York Fashion Week yang The Show, yaitu Indonesia Now. Nah dari situ kemudian diminta portfolio saya, beberapa show-show saya di luar negeri. Karena memang saya punya kalender setahun tuh 2 kali show di luar negeri. Maret kemarin di Melbourne Fashion Festival. Kemudian dikasih, kemudian mereka bilang oke. Lalu kemudian saya dikirimin trend forecasting untuk trend forecasting ini untuk acuan karena ini prediksi yang ke depan ini fashion untuk spring summer itu ini panduannya ini. Nah berdasarkan dari itu kemudian kami membuat mood board koleksi yang akan kami tampilkan. Nah dari situ kemudian lahirlah sketsa. Di trend forecasting ini kita dikasih tahu siluet, kemudian warna, Pantone color ya, lalu kemudian tekstilnya dan kemudian bermacam-macam lah gitu ya. Nah ketepatan di situ yang diminta sama trend forecasting ini adalah ikat dan shibori. Lalu kemudian diutamakan kita kerjasama dengan komunitas. Nah ini semua saya kerjakan. Lalu kemudian terpikirlah membawa ulos. Apa yang kemudian memikirkan, oh iya ulos nih? Ya karena ulos itu di tengah bagian ulos itu motif tenun ikat. Oh oke. Lalu kemudian yang saya tampilkan semuanya di sini adalah hasil kolaborasi. Lalu kemudian di situ ada crochet, rajut itu akan keluar. Dan warna-warna juga. Jadi kita ngebuat ini berdasarkan panduan ini. Lalu dari situ mulailah kita buat koleksi. Dan itu berjalan 3 bulan. Berjalan 3 bulan. Nah di 3 bulan itu udah buat koleksi, kemudian kita harus buat branding. Saya buat film fashion. Film fashion ulosnya ini. Jadi ulosnya ini bukan ulos itu yang saya bawa ulos yang untuk adat. Ulos adat dibuat aja untuk adat. Jadi saya buat ulos ini dengan tampilan baru. Berbeda. Benangnya saya buat lebih halus dan motif-motif ikatnya itu saya buat lebih besar. Mengambil motif-motif ikat yang ada di global karena banyak persamaannya. Jadi saya ambil itu
lahirlah keluar ulos-ulos yang dengan tampilan baru yang bisa digunakan untuk tren yang akan dituju Spring Summer 2024. Jadi ada perbedaannya begitu ya Bang Ada Merdi? dong, ada. Nah kalau ini kan berarti kurasinya begitu ketat sekali ya kalau untuk New York Fashion Week the show ini ya. Ya. Betul. Dan untuk persiapannya sendiri sampai akhirnya show-nya sendiri berapa lama tuh Bang Merdi? Kita dikasih 3 bulan, nah 3 bulan tuh udah jadi koleksi, kemudian ya itu saya buat film fashion, kemudian buat lookbook. Jadi memang persyaratan untuk di global itu ya kita harus maksimal gitu loh. Karena di situ kan kita mencari peminat yang akan membawa fashion Indonesia ke global. Jadi memang harus syaratnya ada lookbook gitu loh. Oke. Lookbook tuh di situ. Kemudian film fashion juga kita buat. Kenapa? Karena film fashion tuh ada ajangnya juga. Ada Milan Festival Film Fashion Milan, London itu ada. Jadi menjual fashion itu bukan hanya yang seperti biasa tapi banyak gitu loh cara-caranya. Untuk inspirasinya sendiri pada saat berapa looks yang ditampilkan dalam 10 look dan inspirasinya apa aja tuh? Warna-warnanya atau seperti apa yang kemudian menjadi oh ini kayaknya lebih oke nih kalau ditampilkan gitu di kan kita udah dapat trend forecastingnya, jadi kita dibuat lebih gampang untuk warna-warnanya karena Spring Summer tuh warnanya ada di situ untuk 2024 ini. Warnanya apa saja tuh Bang Merdi biasanya? Warnanya ada warna tanah, kemudian ada warna biru turkis, pink masih ada gitu loh. Pink ada. Jadi mungkin pemirsa bisa Google tuh yang namanya trend forecasting Spring Summer New York Fashion Week itu keluar tuh nanti. Oke. Dan itu bagus banget untuk panduan desainer baru. Selain Bang Merdi siapa lagi yang kemudian tampil di sana pada saat itu? Ada 7 desainer ya. Ada 7 desainer. Ada kami 3 yang di cover sama negara. Yaitu saya, kemudian Elegea dan Didit Maulana. Jadi ada 3 desainer yang kemudian didukung oleh pemerintah ya. Nah kalau untuk tantangannya sendiri apa sih yang kemudian men-challenge Bang Merdi? Ini harus tampilkan yang terbaik gitu, berbeda dibandingkan dengan event-event sebelumnya yang Bang Merdi ikuti. Sebenarnya semua apa event yang saya ikutin, baik ada di Melbourne, ada di London, sama New York ini juga challenge-nya masing-masing ya gitu. Kita pengen tahu dulu, ibaratnya gini loh, kita kan nggak tahu selera New York tuh kayak apa gitu loh. Jadi kita harus belajar dan untungnya semua kan dipermudah dengan teknologi. Betul. Jadi koleksi saya ini bagaimana menggabungkan gaya street style New York. Oh, oke. Jadi itu yang saya tampilkan. Jadi kain-kain tenun yang udah saya buat dengan tampilan baru yang lebih lembut, yang bisa dipakai untuk hari-hari dan saya memang garisnya ready to wear. Ready to wear gitu loh. Nah dari mulai fashion show-nya juga saya melihat kebiasaan orang-orang di New York tuh yang di jalanan, yang jalannya cepet cek. Nah itu saya tampilkan di runway. Oke, jadi itu diadaptasi begitu ya? Betul. Lalu kemudian di sini kan saya kolaborasi dengan beberapa komunitas, seperti komunitas crochet. Lalu kemudian ada dengan sepatu Linda Chandra, kemudian crochet Hook and Go Crochet. Lalu kemudian dengan desainer aksesori. Jadi benar-benar dengan komunitas yang saya iniin. Jadi melalui saya komunitas ini saya bawa juga ke pentas global. Oke, jadi membawa serta mereka juga ya? Iya, betul. Lalu kemudian ada anyaman purun. Anyaman purun. Oh iya, saya sempat lihat ya yang di sini ada anyaman-anyaman. Iya, anyaman koper kuno klasik ya. Jadi saya bawa semuanya gitu, semuanya. Karena saya pikir gini, inilah momentum memperlihatkan kepada dunia melalui New York Fashion Week kekuatan fashion Indonesia yang berbasis budaya. Karena kekuatan Indonesia itu sebenarnya fashion berbasis budaya. Which is itu adalah di tangan masyarakat adat ataupun indigenous. Dengan gaya tribal. Ini kekuatan Indonesia yang harus kita sadarin gitu loh. Entah di dalamnya ada yang modest, perempuan yang benar-benar menutup tubuhnya. Dan sebenarnya ini kekuatannya ini yang bisa membuat ciri khas kita di pentas fashion global. Untuk antusias di sana sendiri seperti apa? Karena kan ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan gebrakan ya dengan bahan yang ready to wear kayak gitu-gitu. Dan bahkan tadi saya sempat pegang bahan yang abang pakai itu, ya kan itu beda sekali, halus sekali. Ya, jadi mereka ini surprise banget karena mereka bilang, oh this is the traditional cloth. Ya,
Dan selama ini mungkin orang tuh nggak nyangka bahwasanya kain-kain tenun atau wastra itu bisa dibuat lebih lembut dan lebih halus untuk kepentingan season. Nah banyak yang akhirnya berpikir ya udah nggak bisa dibuat itu, kita print aja gitu loh. Nah saya tuh nggak melakukan itu. Jadi benar-benar ganti apa namanya benangnya, terus alat tenunnya gitu. Tapi masih touch-nya masih benar-benar tradisional. Dan itu butuh ketelitian pastinya ya. Harus punya ilmu sendiri gitu, karena saya selain fashion designer saya kan juga tekstil designer. Gitu loh. Oke, luar biasa sekali ya. Ini bisa dikatakan apa ya, orang-orang beruntung dan juga orang-orang yang terpilih pasti yang ikut di sana ya. Yang New York Fashion Week The Show pastinya ya. Iya, dan saya sih belajar ya. Belajar kenapa saya harus setahun 2 kali untuk show di panggung-panggung besar internasional gitu loh. Karena saya pikir ini proses pembelajaran supaya saya mengerti fashion global itu seperti apa gitu loh. Oh ternyata Australia itu begini, oh ternyata London begini dengan gayanya masing-masing. Pasarnya beda-beda. Dan pasarnya beda-beda. Dan ternyata saya sadari kekuatan kita apa? Fashion berbasis budaya yang masih dikerjakan oleh masyarakat adat gitu loh. Di sentra-sentra industri yang di pelosok-pelosok itu yang paling penting. Fashion berbasis budaya itu kekuatan kita. Indigenous fashion atau masyarakat adat. Itu kekuatan kita. Oke, dan akhirnya bisa didukung oleh pemerintah, itu yang menurut saya apa ya, bisa dikatakan wow keren sekali gitu ya. Ya, jadi benar-benar ini pemerintah saat ini peduli dengan kita karena untuk produksi tadi kita disupport sama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Lalu kemudian untuk kita bisa tampil di sana, kita disupport oleh Kementerian BUMN melalui Pertamina, PLN, kemudian BNI dan BRI, lalu Indonesia NDC. Jadi benar-benar keroyokan gitu loh. Nah untuk tampil di The Show ini kan juga nggak gampang ya. Nggak gampang pastinya. Nggak gampang, ini kita keroyokan ya. Sebenarnya mimpinya sih kalau bisa si desainer Indonesia bisa tampil debut solo. Tapi ternyata tuh nggak gampang. Kita harus display kita di sana selama 2 atau 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Ya kita ada display di sana lah produk-produk kita gitu loh. Nah tapi bisa kita masuk ke ini sebuah support pemerintah. Jadi kita melalui agent Indonesia Now ini. Indonesia Now ini mereka yang mendapat license dari IMG untuk membawa desainer Indonesia. Tapi ya keroyokan gitu loh. Keroyokan 10-10 koleksi gitu. Oke, jadi setiap desainer itu ada 10 koleksi begitu ya. Nah, untuk bisa dikatakan biaya produksinya tuh berapa sih? Spill dikit lah. Spillnya kayaknya untuk satu slot itu ya lumayan ya, miliaran ya, gitu. Miliaran. Wow. Sekitar yang saya tahu sih, saya dengar sekitar 3,5 miliar gitu untuk running satu show. Wow, sampai harga segitu fantastisnya ya. Fantastis banget ya, fashion itu kan memang mahal ya. Apalagi dengan tadi yang Bang Merdi sampaikan, memang betul-betul melewati kurasi yang sangat ketat begitu ya. Betul. Dan juga gini, dengan ikut sertanya fashion designer Indonesia atau fashion Indonesia the global, misalnya ke New York atau Paris atau London yang official ya. Official. Itu menandakan bahwasanya ekonomi negara kita itu bagus. Oke. Jadi dengan kita ada di sana, desainer Indonesia, itu fashion yang di global itu melihat wah Indonesia ini bagus ya ekonominya gitu loh. Jadi nggak sekedar gagah-gagahan kesananya gitu. Ada misi yang memang kita emban gitu, yaitu tentu buat negara. Nah ini kan bisa dikatakan tadi untuk tampil di sana saja bisa dikatakan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang benar-benar apa ya bagus gitu ya, topnya ya gitu. Nah untuk kedepannya apa yang akan dilakukan untuk fashion selanjutnya? Saya rasa pemerintah Indonesia harus buat pop-up store yang mungkin membuat toko untuk menampilkan produk-produk kita desainer Indonesia di negara yang akan kita tuju. Lalu kita butuh agent ataupun intelligent fashion. Kita butuh itu intelijennya. Kemudian agent yang mempertemukan kita dengan pelaku-pelaku bisnis di sana gitu loh, itu dulu. Lalu kemudian ya itu edukasi kepada desainer yang akan ke sana ini, apa yang harus dipersiapkan. Ibaratnya kita mau perang, kita harus tahu tuh medannya kayak apa yang harus kita bawa, musuhnya siapa, itu penting banget. Jadi nggak sekedar gagah-gagahan.
ke luar negeri itu. Jadi tidak hanya kita udah di luar negeri nih gitu kan, udah tampil, tapi juga apa yang ingin disampaikan begitu, pesan apa yang ingin disampaikan melalui fashion. Betul, what's next, sampai di sana kita tuh mau ngapain? Kita udah masuk, ibaratnya kita masuk ke rumah, ke dalam satu ruangan. Setelah masuk kita tuh mau ngapain di sana gitu, itu yang paling penting gitu loh. Terakhir Bang Merdi, ini kan apa yang Bang Merdi sekarang sudah capai itu pasti impian juga untuk desainer-desainer yang masih muda begitu bisa ada di event sebesar itu dan sekeren itu. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk desainer-desainer muda dan seperti apa tipsnya? Belajar melalui proses dan kemudian mengikuti ajang-ajang global itu bukan hanya sekedar gagah-gagahan, tapi yaitu kayak gimana sih gitu loh. Nggak apa-apa kalau memang belum bisa masuk ke yang official, ya during. Tapi mesti dikasih tahu gitu loh. Oke, saya ikut Paris Fashion Week itu during atau satelitnya gitu loh. Nah dari situ belajar kok seperti apa fashion itu, bisnis fashion itu. Karena kita nggak langsung ada penjualan di situ gitu loh. Itu branding, kalau ikut fashion week itu branding. Dan itu yang kemudian harus diperhatikan betul. Apa pesan yang ingin disampaikan begitu, tidak hanya sekedar hanya gagah-gagahan saja ya Bang Merdi. Betul. Oke, baik, terima kasih, supaya kita juga sadar betul Wastra Nusantara ini bisa ada di kancah internasional dan diterima di internasional. Dan dibeneri dulu tampilannya. Oke, dibeneri. Nah, untuk spring summer tuh beda. Untuk kemudian untuk autumn winter tuh beda. Karena kain tenun kita itu dibawa ke spring summer, kalau nggak dirobah ketebelan, mau dipakai di mana. Kalau dipakai winter ketipisan, tembus. Jadi cuman fall, cuman hanya berapa lama gitu. Jadi ketika lo mau ke sana benerin dulu dari mulai tampilannya, desainnya, motifnya itu dulu. Jadi dibutuhkan kerja tim. Oke. Nggak sekedar bawa wastra ke sana terus diterima, nggak gitu. Oke, jadi benar-benar kita tahu pasar di sana seperti apa begitu, dan untuk bisa dipakai, diterima di sana seperti apa. Betul, batik juga dibawa ke sana. Ya mungkin dibuat batiknya motifnya lebih besar-besar, yang lebih mengglobal gitu loh. Warna-warnanya juga. Oke, baik, terima kasih Bang Merdi sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi, semoga bermanfaat. Makasih.